Oke, jadi kali ini adalah lanjutan dari series The Night Agent, di mana dalam season 2 kali ini, Peter akan kembali menyelamatkan Amerika dari sebuah kelompok teroris yang akan menyerang Amerika dengan menggunakan senjata kimia berbahaya yang bisa saja membunuh satu kota dalam sekejap. Lalu, apakah Peter berhasil? Atau berapa juta orang yang nantinya akan tewas? So, here we go. Film diawali saat Peter yang sekarang menerima pekerjaan barunya sebagai salah satu night agent. Maka Peter pun diterbangkan ke Thailand oleh Catherine, mentor yang akan mengawasi Peter. Catherine lalu mengajak Peter untuk menemui salah satu agen yang akan bekerja sama dengan Peter, yaitu Alice. Bersama dengan Alice, maka mereka berdua pun mulai menyelidiki sebuah kasus, di mana saat itu mereka berdua sedang mengintai seorang laki-laki yang diduga sedang menjual sebuah informasi rahasia kepada seseorang. Kemudian Peter dan Alice berpencar, di mana Peter terus saja mengikuti Warren. Hingga pada malam hari, Peter melihat Warren sedang menaruh sebuah barang di dalam sebuah pot bunga di pinggir jalan, lalu kemudian pergi. Lalu saat Peter mau mengecek pot bunga itu, seorang laki-laki datang mengambil barang tersebut yang ternyata adalah sebuah flash disk. Peter pun memberitahu Alice tentang hal itu. Kemudian Peter mengikuti laki-laki yang mengambil flash disk tersebut. Namun saat berada di dalam sebuah gang, Peter tiba-tiba saja ketahuan dan ditembaki. Oleh karena itu Peter pun segera berlari untuk menyelamatkan diri. Begitupun dengan Alice yang juga tiba-tiba ketahuan dan juga ditembaki. Maka Alice pun juga berlari dari kejaran kelompok mafia tersebut. Setelah itu Alice mengabari Peter jika Night Action telah mengirim bantuan dan mereka harus segera pergi menuju ke Taman Rama. Lalu saat mereka akan pergi ke sana, Peter lalu bertemu dengan Alice di sebuah gang. Tapi tiba-tiba saja kelompok mafia itu muncul dan membunuh Alice. Maka Peter pun segera melarikan diri dari para mafia itu. Lalu Peter masuk ke dalam sebuah gedung dan menelpon Night Action. Peter lalu memberitahu jika salah satu agen yang bersamanya telah tewas. Kemudian Peter menyuruh agen itu agar segera menyambungkannya dengan Catherine. Setelah terhubung, Peter lalu memberitahu Catherine jika para mafia itu telah menyadap saluran komunikasi mereka. Karena para mafia itu tahu kemana lokasi Peter dan juga Alice akan pergi. Maka dari itu Peter meminta kepada Catherine untuk menyelidiki orang yang telah membocorkan informasi tentang misi yang sedang dijalani oleh Peter dan juga Alice. Kemudian Peter keluar dari gedung tersebut dan berlari menuju sungai. Para mafia itu pun mengejar Peter dan juga menembakinya. Lalu saat sampai di sungai, Peter kemudian meloncat masuk ke dalam sungai dan berhasil kabur. Sementara itu, orang yang mengambil flash disk tadi memberikannya kepada bos mereka yang bernama Jacob, di mana flash disk itu ternyata berisi sebuah dokumen rahasia. 1 bulan dari kejadian itu, Ross sekarang bekerja sebagai kepala programmer di salah satu perusahaan bernama Adverse. Saat itu, Ross sedang mempresentasikan perusahaannya kepada calon investor tentang teknologi Adverse yang bisa mengidentifikasi wajah seseorang dan mengetahui profil orang tersebut secara akurat. Lalu tiba-tiba saja, Ross menerima sebuah panggilan dari seseorang. Saat Ross mengangkat panggilan itu, orang di dalam telepon itu menanyakan tentang keberadaan Peter. Ross yang bingung lalu mengatakan jika dia tidak mengetahui keberadaan Peter. Kemudian saat Ross menanyakan siapa orang tersebut, tiba-tiba saja panggilannya diakhiri. Setelah itu, Ross lalu bertemu dengan Catherine yang datang karena diperintah oleh Ibu Presiden Michelle yang mendapatkan panggilan dari Ross, di mana Catherine memberitahu Ross jika mereka sekarang tidak mengetahui kondisi dan keadaan Peter di mana yang telah menghilang selama 1 bulan. Catherine lalu memberikan nomor handphone miliknya jika orang yang menelpon Ross atau Peter kembali menelponnya lagi. Sementara itu Peter sudah berada di Amerika, tepatnya di kota New York, di mana Peter sedang mengintai keluarga dari laki-laki yang memberikan flash disk kepada para mafia sewaktu di Thailand. Dia bernama Warren. Lalu saat anak dari mantan istri Warren keluar dari rumah mereka, maka Peter pun segera pergi untuk mengikutinya. Sementara itu Ross yang cemas dengan keadaan Peter lalu menggunakan aplikasi dari perusahaannya, yaitu Adverse, untuk mencari keberadaan Peter. Dengan menggunakan fotonya bersama dengan Peter, maka Ross akhirnya mengetahui jika Peter pernah berada di sebuah rumah penampungan di kota New York setelah melihat salah satu postingan dari pengunjung di rumah penampungan tersebut. Kemudian Ross menemui bosnya dan berpura-pura meminta cuti untuk menemui ibunya yang akan dioperasi di kota New York.
Mendengar itu, maka bos di perusahaannya itu pun mengizinkan Ross untuk segera pergi. Di kota New York, Peter sedang mendekati anak dari Warren yang bernama Ethan dengan menyamar sebagai pelatih basket. Sambil melatih Ethan, Peter mencoba menggali informasi mengenai ayahnya yang sekarang sudah tinggal berbeda dengan Ethan. Lalu saat ibu dari Ethan datang, maka Peter lalu dengan segera menukar handphone yang telah Peter sesuaikan agar mirip dengan handphone milik Ethan. Lalu saat Peter berada di dalam mobil, Peter lalu mengecek handphone milik Ethan tadi dan melihat pesan dari ayahnya. Dan pada keesokan harinya, Ross tiba di kota New York dan mencoba mencari Peter. Ross lalu memperlihatkan foto Peter kepada petugas yang berjaga. Lalu petugas yang berjaga itu memberitahu Ross jika Peter sudah pergi dari seminggu yang lalu. Petugas itu lalu menyuruh Ross agar mencari Peter di lapangan basket di sekitar tempat tersebut, karena Peter sering bermain basket di area sekitar tempat tersebut. Maka Ross pun mencoba pergi ke sebuah lapangan basket. Saat tiba di sana, Ross lalu memperlihatkan foto Peter kepada seorang anak laki-laki, di mana anak tersebut kebetulan adalah Ethan yang sering dilatih oleh Peter. Saat Ethan melihat foto Peter, Ethan mengatakan jika Peter adalah pelatihnya. Namun Ethan juga menunggu Peter di lapangan tersebut untuk berlatih, tapi Peter belum juga datang. Ethan lalu memberitahu jika handphone miliknya tertukar dengan handphone milik Peter. Mendengar itu, maka Ross lalu meminta nomor handphone Ethan agar Ross bisa melacak handphonenya yang sekarang ada pada Peter. Lalu pada malam harinya, dengan menggunakan handphone Ethan, maka Peter menjebak Warren. Namun saat Warren mengetahui jika di tempat itu Warren tidak melihat anaknya, maka Warren pun segera pergi dari sana. Peter yang melihat itu pun mencoba mengikuti Warren. Namun beberapa saat kemudian, Warren mengetahui jika dirinya telah diikuti, maka Warren pun segera kabur. Lalu saat Peter mencoba mengejar Warren, tiba-tiba saja Ross muncul dan menemukan Peter. Tapi mafia yang berada di Bangkok itu juga tiba-tiba saja muncul dan hampir saja membunuh mereka berdua. Maka Peter dan Ross pun segera berlari menyelamatkan diri. Untungnya saja mereka berdua berhasil kabur dan pergi menggunakan mobil milik Peter. Peter lalu membawa Ross ke rumahnya, di mana Peter mempertanyakan bagaimana Ross bisa menemukan dirinya, karena seharusnya Peter tetap tersembunyi dari Ross atau semua orang yang mengenalnya. Karena Peter sedang melanjutkan kasus waktu di Thailand. Ross pun memberitahu Peter bagaimana Ross bisa menemukannya. Lalu Ross juga memberitahu jika dirinya pernah ditelepon oleh seseorang yang mencari keberadaan Peter, tapi orang tersebut tidak menyebutkan siapa dirinya. Itulah sebabnya Ross mencari Peter karena Ross khawatir dengan keadaan Peter. Peter lalu memberitahu Ross jika dirinya sedang menyelidiki sebuah kasus yang berkaitan dengan ayah Ethan yang telah menjual sebuah informasi rahasia kepada seseorang. Peter mencurigai jika seseorang telah berkhianat di Nike Action atau ada penyusup yang telah meretas sistem mereka. Itulah kenapa Peter tidak memberitahu keadaannya kepada siapapun agar dirinya bisa menelusuri siapa dalang di balik kasus tersebut. Lalu pada keesokan harinya, Ross mencoba melacak keberadaan Warren dengan menggunakan aplikasi AdVerse dari perusahaan Ross bekerja. Dan setelah memasukkan data-data Warren, maka mereka menemukan jika Warren terlihat di sebuah kamera lalu lintas di kota tersebut. Kemudian di kamera pengawas di depan rumah Ethan, mereka melihat Ethan akan diantar ke pertandingan basket oleh ibunya. Peter yang sudah tahu jika Ethan akan bertanding, maka Peter terpaksa mengajak Ross untuk pergi ke pertandingan tersebut. Dan di saat pertandingan itu, Ethan yang masuk ke dalam lapangan tiba-tiba saja dihadang oleh ayahnya. Warren lalu mengajak Ethan ke dalam ruang loker dan memberitahu jika Warren harus segera membawa Ethan pergi. Namun saat Ethan mau ikut bersama dengan Warren, tiba-tiba saja Frank, ayah tiri Ethan, masuk dan melihat Warren. Warren lalu menyuruh Ethan agar segera menunggunya di luar. Dan saat Ethan telah pergi, maka Warren memberitahu Frank jika dia hanya mengambil anak kandungnya. Tapi Frank mengingatkan Warren jika ibunya Ethan telah mendapatkan hak asuh di pengadilan. Maka jika Warren tetap mengambil Ethan pergi, maka Frank akan melaporkan Warren ke polisi. Maka dari itu mereka pun berdua akhirnya berkelahi di ruang loker tersebut. Namun saat Peter dan Ross masuk ke dalam ruang loker itu, mereka menemukan Frank yang telah diborgol oleh Warren. Begitupun dengan ibu Ethan yang bernama Patricia yang sangat terkejut melihat Frank yang telah terluka. Peter lalu menanyakan kepada Patricia kemana kira-kira Warren pergi. Suatu tempat yang dulu pernah mereka sering kunjungi atau tempat persembunyian mereka saat mereka masih bersama. Patricia lalu ingat jika dulunya Warren sering pergi ke tempat yang bernama Long Island. Dan saat Ross mengecek lokasi itu menggunakan aplikasi AdVerse, maka Ross melihat jika tempat itu dekat dengan sebuah bandara kecil.
Mendengar itu maka mereka berdua pun segera ke sana sebelum Warren berhasil membawa Ethan pergi. Sementara itu Warren yang telah tiba di sebuah hanggar bandara kecil, dan saat Warren akan memasukkan Ethan ke dalam sebuah pesawat, Ross datang dan berpura-pura meminta bantuan kepada Warren. Lalu saat Warren datang dan akan membantu Ross, tiba-tiba saja dari arah belakang Peter muncul dan mencoba menangkap Warren. Mereka berdua pun akhirnya berkelahi di dalam hanggar tersebut, sedangkan Ross membawa Ethan keluar. Namun pada akhirnya Peter berhasil melumpuhkan Warren dan membawanya keluar dari hanggar. Ethan lalu dibawa menuju ke rumah ibunya bersama dengan Ross, sedangkan Peter akan menginterogasi Warren tentang informasi yang telah Warren jual sewaktu di Thailand. Di dalam gudang tersebut, Peter tidak menyiksa Warren untuk mendapatkan informasi itu. Peter melakukan cara yang lebih persuasif, di mana Peter menceritakan kisah ayahnya yang juga menjual informasi penting ke teroris yang membuat Pentagon hampir saja berhasil dibobol. Tapi itu semua ayahnya lakukan karena menjadi agen ganda. Untuk itu, Peter yakin jika Warren yang juga seorang mantan agen CIA pasti memiliki tujuan tertentu kenapa mau menjual dokumen rahasia pemerintah Amerika tersebut. Peter juga memperingatkan Warren jika dirinya tidak mau berkata jujur, maka anaknya Ethan tidak akan tahu kebenaran tentang ayahnya. Karena pemerintah pasti akan memberitahu Ethan jika ayahnya adalah seorang penjahat dan juga pengkhianat bangsa. Mendengar itu maka Warren lalu memberitahu Peter jika CIA pernah memiliki program militer rahasia yang belum pernah diuji coba dan masih dalam sebuah teori pengembangan. Program tersebut bernama Foxglove. Namun saat Warren menjelaskan apa itu Foxglove secara detail, tiba-tiba saja Warren ditembak oleh seseorang yang membuatnya tewas seketika. Peter lalu bersembunyi karena beberapa orang kemudian mencoba masuk ke dalam gudang tersebut. Lalu saat handphone milik Warren berdering, Peter lalu mengambilnya dan mengangkat telepon dari seseorang, di mana orang tersebut yaitu si pembeli atau Jacob menyuruh Peter agar menyerahkan diri. Jika Peter menolak, maka Jacob akan membunuh Ross yang telah diikuti oleh anak buahnya. Setelah itu maka Peter lalu menelpon Ross dan memberitahu untuk segera lari karena para mafia sudah tahu keberadaan Ross. Ross yang juga melihat para mafia itu telah datang, maka Ross pun segera kabur. Sementara itu Peter juga sedang lari dari kejaran anak buah Jacob yang telah menerobos masuk ke dalam gudang. Peter yang telah berhasil kabur itu lalu mendapatkan kabar jika Ross sedang diikuti oleh salah satu anak buah Jacob ke dalam gang. Namun Ross salah masuk gang. Karena gang tersebut ternyata buntu, anak buah Jacob itu pun berhasil menangkap Ross. Untungnya saja, Ross membawa pisau lipat dan menusukkannya ke lengan anak buah Jacob itu, kemudian kabur. Dan saat Ross berusaha lari dari kejaran anak buah Jacob tersebut, tiba-tiba saja seseorang menarik tangan Ross, di mana itu adalah Catherine yang berhasil melacak Ross dan menyelamatkannya. Dan setelah berhasil lolos, Ross lalu mengabari Peter dan menyuruhnya agar bertemu di dermaga. Lalu saat tiba di dermaga, Catherine meminta kepada Peter untuk menjelaskan kepadanya kenapa Peter tiba-tiba saja menghilang dari misinya di Thailand. Peter lalu menjelaskan jika kejadian di Thailand membuatnya lebih waspada karena Peter merasa jika seseorang membocorkan misi mereka. Itulah kenapa Peter tidak memberitahu Catherine, karena Peter tidak tahu apakah Catherine terlibat atau tidak. Maka dari itu, Peter akan menyelesaikan kasus ini dengan caranya sendiri. Tapi Catherine memberitahu Peter jika dia tidak sama sekali memberikan informasi tentang Peter dan Alice kepada siapapun. Itu berarti ada orang dalam yang membocorkan misi mereka berdua. Maka dari itu, Catherine akan memberikan profil dari para anak buah Jacob yang telah mengejar mereka tadi. Lalu pada keesokan harinya, setelah mereka mendapatkan berkas profil anak buah Jacob dari Catherine, maka mereka pun mencoba menelusurinya menggunakan aplikasi Adverse. Dan setelah cukup lama mencari-cari, maka mereka menemukan sebuah artikel jika seseorang yang mirip dengan anak buah Jacob itu bernama Salomon Vega, seorang marinir yang dikabarkan tewas bunuh diri. Di mana sebelumnya Salomon tinggal bersama dengan adiknya yang bernama Celeste. Setelah mendapatkan informasi itu, maka mereka pun berniat menemui Celeste. Sementara itu, seorang pegawai kedutaan Iran untuk PBB di Amerika Serikat yang bernama Noor sedang menemui salah satu agen CIA yang bernama Ben. Di mana Noor memberikan sebuah dokumen kepada Ben agar Ben bisa membantu Noor untuk mengeluarkan adik dan ibunya dari Iran ke Amerika. Namun Ben tidak bisa membantu Noor karena dokumen yang Noor berikan itu sudah diketahui oleh CIA. Ben meminta kepada Noor agar memberikan dokumen yang lain
agar Ben bisa memberikannya kepada pemerintah Amerika dan juga melobi CIA untuk mengeluarkan adik dan ibunya dari negara Iran. Karena ingin mendapatkan sebuah dokumen lainnya yang lebih berharga, maka Noor pun mencoba mengikuti kepala kedutaan luar negeri Iran untuk PBB di Amerika yang bernama Abbas dan kepala keamanan kedutaan yang bernama Javad. Noor melihat mereka berdua masuk ke dalam sebuah tempat, lalu tak berselang lama kemudian, seseorang juga masuk dengan membawa sebuah tas. Namun saat laki-laki itu telah keluar, Noor melihat jika laki-laki itu sudah tidak membawa tas. Noor yang curiga lalu mendekati laki-laki itu dengan berpura-pura melakukan panggilan video dengan temannya. Padahal Noor sedang memvideo laki-laki tersebut, yang ternyata adalah Solomon. Kemudian saat Javad dan juga Abbas telah keluar dan membawa tas tersebut, maka Noor lalu memfoto mereka berdua. Setelah itu, maka Noor lalu mengirimkan semua foto-foto tadi ke Ben. Namun Ben sama sekali tidak menganggap jika itu adalah foto-foto yang penting. Ben menganggap jika itu hanyalah sebuah foto pertemuan biasa dan bukan sebuah informasi yang penting. Sementara itu Peter dan Rose pergi menemui adik Solomon di rumahnya, di mana Rose berpura-pura sebagai anak dari komandan yang dulunya pernah bekerja sama dengan Solomon di Kesatuan Marinir Amerika. Saat berada di dalam rumah, Celeste memberitahu jika Solomon selama ini merawatnya karena dirinya sudah tidak bisa lagi berjalan karena kedua kakinya telah diamputasi dari sebuah tragedi kecelakaan. Dan karena hal itu, maka Solomon mengundurkan diri dari marinir dan bekerja serabutan. Lalu karena merasa depresi, maka Solomon pun akhirnya bunuh diri. Setelah mendengarkan Celeste, maka mereka berdua pun akhirnya pulang. Peter lalu memberikan sebuah surat mutasi bank milik Celeste yang Peter berhasil ambil untuk mencari tahu siapa yang selama ini mendanai Celeste. Dan saat Rose membuka surat mutasi itu, Rose melihat ada sebuah aliran dana ke rekening Celeste yang cukup besar dari sebuah rekening yang bernama KinCare Trust. Lalu mereka bertemu dengan Catherine di dermaga lagi. Peter dan Rose lalu memberikan surat mutasi bank milik Celeste itu yang menerima aliran dana dari sebuah rekening yang bernama KinCare Trust untuk mencari tahu siapa KinCare Trust tersebut. Karena sudah mempercayai Catherine, maka Peter lalu memutar rekaman saat Peter menginterogasi Warren, di mana Warren mengatakan jika dirinya telah menjual sebuah dokumen tentang program rahasia CIA, yaitu pembuatan senjata kimia. Tapi itu hanyalah sebuah teori, belum ada pembuktian dan pengembangan lebih lanjut karena program itu tiba-tiba saja dihentikan. Lalu Catherine mendapatkan sebuah foto dari Ben jika Solomon bertemu dengan kepala kedutaan Iran di PBB. Melihat foto itu, mereka mengira jika Solomon menjual dokumen Foxglove itu kepada Iran. Maka mereka berdua pun mengadakan pertemuan dengan Noor di sebuah tempat. Peter lalu memperlihatkan foto yang telah Noor berikan kepada Ben beberapa hari yang lalu. Peter lalu menawarkan kesepakatan kepada Noor, di mana Peter akan mengupayakan ibu dan adik Noor dikeluarkan dari Iran, asalkan Noor berhasil menyalin apa isi dari tas yang difoto oleh Noor. Kemudian Noor ingat jika beberapa hari lagi Duta Besar Abbas akan membuat sebuah pesta di kedutaan. Mendengar itu, maka Peter lalu menyuruh Noor agar menggambarkan bagaimana sistem keamanan di dalam kedutaan Iran tersebut. Maka mereka pun menyusun sebuah perencanaan untuk bisa masuk dan mengambil dokumen itu tanpa diketahui oleh keamanan yang ada, di mana Peter akan menyamar sebagai pelayan Catherine, sedangkan Rose akan masuk ke dalam kedutaan sebagai istri dari kedutaan negara Swiss. Sementara itu, Solomon diperintahkan oleh Jacob untuk menemui keluarga Bala, di mana Thomas Bala dan sepupunya Markus membeli dokumen informasi Foxglove itu atas perintah dari ayah sekaligus pemimpin keluarga mereka, yaitu Victor Bala. Noor yang akan membantu Peter dan Rose masuk ke dalam pesta perayaan di kedutaan Iran. Maka Noor lalu mendatangi Haleh, salah satu pegawai kedutaan juga. Noor menawarkan kepada Haleh untuk mengerjakan tugas penginputan daftar tamu kepada Haleh, agar Haleh bisa pulang dan menyelesaikan masalahnya dengan suaminya. Dan setelah berhasil mendapatkan tugas penginputan itu, maka Noor lalu memasukkan nama dari kedutaan Swiss yang bernama Emil Ginger yang akan mendampingi Rose masuk ke dalam pesta perayaan tersebut. Maka mereka pun menjalankan tugas mereka masing-masing. Rose masuk ke dalam kedutaan bersama dengan Emil, sementara itu Peter yang masuk sebagai pelayan lalu pergi ke ruang kelistrikan dan merebut semua kamera pengawas. Di mana setelah dilakukan reboot ulang, maka kamera pengawas akan nonaktif selama 15 menit. Dan itu adalah waktu yang akan mereka gunakan untuk masuk ke dalam ruang kerja Abbas dan menyalin dokumen yang mereka incar. Lalu saat Noor memberikan kode kepada Rose jika kamera telah mati,
Maka Ross dan Emil lalu menemui Abbas dan mengalihkan perhatiannya. Di mana Ross berpura-pura tersedak setelah memakan sebuah kue. Saat Abbas mulai lengah, maka Noor dari arah belakang mengambil kartu akses milik Abbas yang akan digunakan Peter untuk masuk ke dalam ruang kerja Abbas. Namun saat Noor akan memberikan kartu akses itu kepada Peter, Javad tiba-tiba saja memanggil Peter. Melihat itu, maka Ross dan Noor lalu mendiskusikan rencana selanjutnya, apakah tetap dilanjutkan atau dihentikan. Dan karena merasa hanya ini satu-satunya kesempatan yang mereka punya, maka Ross pun memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam ruang kepala kedutaan dengan membawa handphone milik Noor. Dan setelah Ross berhasil masuk ke dalam ruang kerja Abbas, maka Ross akhirnya menemukan tas yang berisi dokumen rahasia tersebut. Ross lalu dengan cepat memfoto semua dokumen itu sebelum kamera pengawas menyala. Sementara itu, Peter yang dibawa masuk ke dalam dapur oleh Javad menyadari bahwa Peter adalah penyusup yang masuk sebagai anggota catering. Maka Javad lalu menyuruh anak buahnya untuk segera membawa Peter masuk ke dalam sebuah ruang bawah tanah. Namun saat Peter telah sampai di ruang bawah tanah itu, Peter lalu melumpuhkan kedua keamanan tersebut lalu kabur melalui pintu belakang. Sedangkan Ross yang telah berhasil memfoto semua dokumen itu pun segera keluar dari ruangan Abbas. Namun saat Ross keluar, Ross terlihat oleh salah satu staf kedutaan yaitu Hale. Ross lalu berdalih jika dia hanya mencari sebuah toilet, di mana Ross juga menemukan handphone milik seseorang di toilet tersebut dan memberikannya kepada Hale. Setelah itu Ross kembali menemui Emil dan memberikan kartu akses Abbas itu. Lalu Emil mengembalikan kartu akses milik Abbas tersebut saat Emil mengucapkan salam perpisahan. Dan akhirnya mereka pun pergi dari kedutaan itu. Lalu pada keesokan harinya mereka kembali berkumpul di tempat biasa. Sebelum Noor datang, maka Catherine memperlihatkan berkas pengembangan Foxglove, di mana Foxglove adalah senjata biologis yang dibuat dengan mencampurkan beberapa senyawa dan juga bahan kimia. Dan lab yang digunakan untuk mengembangkan Foxglove adalah sebuah lab mobile, yaitu sebuah truk yang dijadikan sebuah lab rahasia. Namun lab tersebut tiba-tiba saja menghilang atau dicuri oleh seseorang. Kemudian saat Noor telah tiba, maka Catherine dan juga Peter segera meminta foto dari dokumen rahasia itu. Tapi Noor tidak akan memberikan foto dokumen itu jika ibu dan adiknya belum dikeluarkan dari Iran. Apapun alasan Peter dan juga Catherine, Noor hanya akan memberikan foto dokumen itu jika ibu dan adiknya sudah ada di Amerika. Lalu pada keesokan harinya, Abbas memanggil kepala keamanan Javad, di mana Abbas mempertanyakan penyusup yang berhasil masuk dan kabur sebagai pelayan catering di perayaan kemarin. Maka dari itu, Abbas memerintahkan Javad untuk menyelidiki penyusup tersebut. Kemudian pada malam harinya, Peter dan Catherine bertemu lagi di tempat biasa. Catherine juga membawa salah satu agen yang bernama Sami, di mana Sami yang akan bertugas mengeluarkan ibu dan adik Noor agar mereka bisa mendapatkan salinan dokumen rahasia itu. Lalu saat Catherine telah pergi mengurus keberangkatan Sami, Noor datang dan akan menjelaskan lokasi rumahnya secara detail kepada Sami agar Sami bisa membuat perencanaan matang untuk membawa adik dan ibunya keluar dari Iran. Di dalam kantor kedutaan Iran, Javad yang diperintahkan untuk mengungkap peristiwa penyusupan saat malam perayaan itu, maka Javad pun segera memanggil Hale. Di mana Javad mempertanyakan video CCTV kepada Hale karena melihat Hale berbicara dengan seorang wanita yang ada di dekat ruangan Abbas. Maka Hale mengatakan jika wanita itu sedang mencari toilet dan handphone yang dipegang oleh wanita itu adalah milik Noor. Setelah mendengar itu, maka Javad pun mulai mencurigai Noor. Sementara itu Catherine, Peter, Ross, dan juga Noor berada di sebuah gudang restoran untuk menunggu kabar Sami dalam menjalankan misi penjemputan ibu dan adik Noor di Iran. Di Iran, Sami berhasil menemukan rumah keluarga Noor. Namun saat akan membawa mereka pergi, adik Noor yaitu Farhad tidak mau pergi karena tidak mengetahui siapa Sami sebenarnya. Ibunya lalu memberitahu jika Sami adalah orang yang dikirim Noor agar membawa mereka segera keluar dari Iran menuju Amerika. Dan karena tetap menolak, maka Sami menelpon Noor dan memberitahu jika adiknya tidak mau pergi dari Iran. Noor pun lalu berbicara kepada Farhad agar menuruti Sami dan segera masuk ke dalam mobil. Dan karena keributan itu, maka tetangga di samping rumah mereka yang bernama Babak datang. Ibunya Noor lalu memberitahu jika Sami adalah keponakannya yang datang untuk membawa mereka pergi ke kota sebelah melihat saudarinya yang sedang sakit. Lalu saat tetangganya itu telah pergi, Peter memberitahu Farhad jika kakaknya sudah membahayakan dirinya karena telah berusaha mengeluarkannya dari Iran. Maka dari itu, jika Farhad tidak pergi sekarang, maka pengorbanan kakaknya akan sia-sia saja. Mendengar itu maka Farhad pun bersedia pergi. Tapi saat mereka keluar,
Babak kembali datang dan membawa teman-temannya. Maka Sami pun terpaksa mengeluarkan senjata agar Babak dan juga teman-temannya tidak menghalangi mereka pergi. Kemudian saat mereka sudah pergi melewati kota, tiba-tiba saja sebuah mobil polisi berhasil mengejar mereka. Maka Sami pun berhenti agar polisi itu tidak mencurigai mereka. Saat polisi itu menyuruh Sami keluar dari mobil dan akan menahannya, maka Sami pun membunuh kedua polisi tersebut. Lalu saat Sami mengambil kembali kunci mobilnya yang telah diambil oleh polisi itu, tiba-tiba saja Farhad keluar dari mobil, lalu mengambil pistol milik polisi tersebut dan menodongkannya ke arah Sami. Kemudian Farhad menembak Sami. Untungnya saja Sami bisa menghindar, namun Sami secara terpaksa harus membunuh Farhad. Ibunya yang melihat anaknya tewas pun menjadi sangat histeris, tapi Sami sudah tidak punya pilihan lain lagi. Maka dari itu Sami lalu membawa ibunya Nor secara paksa masuk ke dalam mobil. Kemudian setelah beberapa saat, Sami kembali menelpon dan menceritakan peristiwa tadi. Setelah mendengarkan kabar buruk itu, maka Peter lalu mencoba menjelaskan kepada Nor. Tapi Peter yang tidak ingin membuat Nor menjadi histeris, maka Peter pun terpaksa berbohong jika adiknya, yaitu Farhad, mengalami luka ringan, yaitu patah di bagian bahunya. Lalu saat Nor keluar dari ruangan tersebut karena mendapatkan panggilan dari Haleh, Peter lalu memberitahu Catherine dan juga Rose jika sebenarnya Farhad telah tewas terbunuh. Sami terpaksa membunuh Farhad karena Farhad mencoba membunuh Sami dengan menembakkan sebuah pistol. Peter terpaksa berbohong karena jika Peter berkata jujur kepada Nor, maka membuat Nor akan menjadi histeris dan pasti berencana akan menghapus semua foto dokumen rahasia yang telah Nor simpan. Lalu saat Nor kembali masuk, Nor melihat Rose yang terlihat tertekan dan menyembunyikan sesuatu. Maka Nor pun mengajak Rose untuk berbicara di luar. Dan saat mereka berdua berbicara, Rose juga terpaksa membohongi Nor jika tangan adiknya memang benar-benar patah karena melawan tetangganya yang mencoba menghalangi mereka. Setelah mendengar itu, maka Nor menjadi lebih tenang. Nor pun akhirnya memberikan sebuah flash disk dan juga sandinya yang berisi foto dan dokumen tersebut kepada Rose. Kemudian setelah Nor pergi, maka Rose kembali masuk dan memberikan flash disk dan juga sandinya itu kepada Peter. Rose yang terlihat kecewa karena telah membohongi Nor. Maka dari itu Rose pun kembali ke apartemen Peter. Sedangkan Peter dan Catherine harus kembali menyelesaikan misi mereka. Saat mereka membuka flash disk itu, mereka melihat foto-foto itu hanyalah sebuah foto dan juga daftar tempat tinggal para warga Iran yang membelot dan tinggal di Eropa, yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan senjata kimia Foxglove. Namun Peter berpikir berbeda jika dokumen itu pasti ada kaitannya dengan pemimpin mafia yang membeli dokumen tersebut, yaitu Jacob, yang bertukar informasi dengan duta besar Iran. Di tempat lain, Thomas mengunci ayahnya yang sedang dipenjara di Den Haag, di mana Thomas memberitahu ayahnya jika Markus terlalu menggunakan kekerasan dalam menjalankan misi mereka. Tapi Victor justru setuju dengan cara kerja Markus karena menurutnya sudah saatnya Amerika membalas pengkhianatan yang telah mereka lakukan kepada keluarga Bala. Maka dari itu, Victor menginstruksikan agar tetap menjalankan rencana tersebut kepada Thomas. Sedangkan di kedutaan Iran, Nor diperiksa oleh Javad di dalam kantornya. Lalu saat Javad memeriksa handphone milik Nor, Javad tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun Javad akan tetap membawa handphone milik Nor tersebut untuk dipindai dan dicek lebih detail lagi. Lalu pada malam harinya, Nor dipanggil menghadap Abbas di ruangannya. Abbas lalu memperlihatkan foto adiknya yaitu Farhad yang telah tewas tertembak. Melihat itu, maka Nor menjadi bingung dan juga sedih. Dan seakan-akan tidak mempercaya jika adiknya itu telah tewas. Karena terakhir kali Nor mendengar dari Rose jika adiknya hanya terluka patah di bagian lengan. Sementara itu Catherine yang mencoba mencari cara agar bisa bertemu dengan Jacob. Maka dari itu Catherine lalu mendatangi salah satu agen dari negara Prancis yang bernama Lauren, yang ternyata agen tersebutlah yang telah menjual informasi yang difoto oleh Nor kepada Jacob dan juga Jacob menjualnya kepada duta besar Iran. Maka dari itu Catherine memerintahkan Lauren agar membawanya ke Jacob, karena jika tidak Catherine akan melaporkan Lauren ke Badan Intelijen Prancis atau DGSE. Sebelum pergi menemui Jacob, Catherine memberitahu Peter bahwa dirinya berhasil menemukan agen yang bisa membawanya menuju Jacob dengan berpura-pura sebagai pembeli informasi. Maka dari itu, Catherine memberitahu kepada Peter dan juga Rose untuk segera bersiap dan berjaga di luar, sementara Catherine akan masuk menemui Jacob. Maka Catherine pun masuk ke dalam tempat pertemuan bersama dengan Lauren, sedangkan Peter akan mengamati dari atas gedung, lalu Rose mengamati melalui kamera pengawas.
Namun saat berada di dalam, Catherine dan Lauren hanya bertemu dengan anak buah Jacob, yaitu Solomon. Lalu Solomon mengajak Catherine dan juga Lauren masuk dan menyuruh anak buahnya untuk berjaga di luar. Ross yang mengamati dari kamera pengawas melihat ada yang aneh dari anak buah Solomon yang sedang berpatroli itu. Saat Ross memperhatikan lebih detail lagi, Ross pun menyadari jika para anak buah Solomon itu telah menyadap saluran komunikasi mereka. Maka dari itu, Ross lalu menghubungi Peter melalui sambungan telepon dan memberitahu jika komunikasi mereka telah disadap oleh anak buah Solomon. Lalu saat Peter akan turun dari gedung tersebut, anak buah Solomon itu berhasil naik dan hampir saja melihat Peter. Untungnya saja Peter berhasil mengambil jalur lain dan kemudian menuruni gedung itu lewat sebuah tangga yang berada di samping. Namun Peter secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah outdoor AC yang membuat anak buah Solomon akhirnya mengejar Peter. Lalu saat Peter terjebak di dalam sebuah gedung, mereka berdua lalu memanfaatkan komunikasi yang telah disadap itu, di mana Ross menyuruh Peter untuk keluar dari gedung tersebut dan mengambil sebuah bus yang akan berangkat di halte yang ada di dekatnya. Para anak buah Solomon yang mendengar itu pun berhasil tertipu dan pergi ke halte tersebut. Dan setelah aman, maka Peter lalu keluar dari gedung tersebut dan segera mencari Catherine. Sementara itu di dalam apartemennya, Solomon yang sudah menyadap komunikasi mereka akhirnya membunuh Lauren, lalu kemudian menyandra Catherine. Lalu tiba-tiba saja Solomon mendengar suara pintu yang menandakan ada orang yang masuk. Dan saat Solomon mengeceknya, ternyata itu adalah Peter yang berhasil masuk ke dalam apartemen tersebut. Melihat ada kesempatan, maka Catherine lalu menyerang Solomon yang membuat Solomon akhirnya bisa mereka tangkap. Mereka lalu membawa Solomon ke sebuah apartemen dan memborgolnya di sebuah ruangan. Sementara itu Peter dan Ross pergi menemui Nor di tempat biasa. Nor yang sudah tahu jika adiknya telah tewas, maka dengan sangat marah memberitahu hal itu kepada mereka. Nor lalu ingin berbicara dengan ibunya untuk memastikan agar ibunya masih hidup atau tidak. Lalu saat Peter menelpon Sami, handphone Sami tidak dapat dihubungi. Tapi Peter akan mencari cara agar Nor dan ibunya bisa bertemu malam itu juga. Lalu saat keluar dari tempat tersebut, ternyata Javad telah mengikuti Nor. Javad lalu memfoto Nor saat berjalan, dan tak berselang lama kemudian Javad juga melihat Peter dan Ross yang juga keluar dari tempat tersebut. Sedangkan Catherine mencoba menginterogasi Solomon kepada siapa mereka menjual informasi tentang Foxglove tersebut. Solomon lalu memberitahu jika Catherine mau mengetahui tentang Foxglove, maka Solomon menyarankan agar Catherine mempelajari tentang cyanogen. Maka saat Peter dan Ross telah tiba di apartemen itu, Catherine barusan saja mendengar jika cyanogen yang menjadi bahan pembuatan Foxglove itu telah dicuri di Pennsylvania. Maka mereka lalu segera mengecek dokumen tentang Foxglove tersebut. Namun di dokumen itu tidak tertera bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Foxglove. Tapi Ross menemukan daftar nama ilmuwan yang terlibat dalam proyek pengerjaan tersebut. Dan salah satu ilmuwan itu bernama Wilfred Cole yang mengajar di Universitas Columbia. Maka dari itu Ross akan pergi sendiri menemui ilmuwan itu, sedangkan Catherine dan juga Peter menjaga dan menginterogasi Solomon. Kemudian saat Ross telah berada di Universitas Columbia, Ross lalu berhasil menemukan Dr. Cole. Tanpa basa-basi, Ross lalu memberitahu jika dia datang untuk membahas soal Foxglove, tapi Dr. Cole menolak permintaan Ross. Lalu saat Dr. Cole akan memanggil keamanan untuk membawa Ross keluar, Ross lalu memberitahu jika cyanogen baru saja dicuri oleh penjahat yang akan membuat Foxglove. Maka dari itu Dr. Cole segera mengajak Ross untuk pergi ke rumahnya. Setibanya di rumah Dr. Cole, maka mereka berdua lalu masuk ke dalam basement untuk melihat arsip dari bahan dan cara pembuatan Foxglove. Lalu tiba-tiba saja Catherine menelpon dan memberitahu jika para penjahat itu telah mencuri salah satu bahan lainnya lagi yang bernama oksamil. Ternyata Foxglove itu memiliki banyak senjata kimia yang bisa diracik. Dan setelah mendengar dua bahan yang baru saja dicuri itu, yaitu cyanogen dan juga oksamil, maka Dr. Cole yakin jika para penjahat itu akan membuat senjata kimia Foxglove yang berjenis KX. Di mana KX sangat berbahaya karena belum ada penawar yang berhasil dibuat untuk senjata kimia itu. Lalu Dr. Cole memberitahu jika target para penjahat selanjutnya adalah bahan yang bernama hydrazina BH. Lalu Ross mencoba mencari tahu lokasi pabrik yang membuat bahan tersebut, di mana Ross mendapatkan dua lokasi pabrik, yaitu di Long Island dan juga di Philly. Mendengar itu maka Catherine lalu menyuruh Peter agar menjaga Solomon, sedangkan Catherine akan ke Long Island sebelum para penjahat itu berhasil tiba lebih dulu. Di tempat lain, Javad yang telah mengetahui jika Nor adalah pengkhianat yang membiarkan penyusup masuk ke dalam perayaan,
Maka Nor pun terpaksa memberitahu alasannya bekerja sama dengan agen Amerika itu, yaitu karena ingin membebaskan ibu dan adiknya dari negara Iran. Mendengar itu, maka Javad akan segera memberitahu hal itu kepada Abbas dan Nor akan segera dipulangkan ke negara Iran untuk dihukum. Sementara itu, Catherine yang telah tiba di Long Island melihat ada begitu banyak polisi dan juga FBI yang berjaga. Saat Catherine menanyakan hal itu kepada FBI, mereka mengatakan jika para penjahat itu telah berhasil kabur dan membawa bahan kimia tersebut. Sedangkan Ross yang akan keluar dari rumah Dr. Cole tiba-tiba saja melihat ada sekelompok orang yang datang dengan membawa senjata. Maka Ross lalu menyuruh Dr. Cole dan juga keluarganya untuk segera masuk ke dalam basement. Lalu para penjahat itu masuk ke dalam rumah Dr. Cole dan mencari mereka. Penjahat itu lalu berhasil menemukan Ross dan keluarga Dr. Cole yang bersembunyi di balik tumpukan dos di dalam basement. Maka para penjahat itu lalu menangkap Dr. Cole dan keluarganya serta Ross. Ternyata penjahat itu adalah Thomas Bala dan juga Marcus, di mana mereka menangkap Dr. Cole karena Dr. Cole adalah salah satu ilmuwan yang tahu cara dalam membuat Foxglove berjenis KX. Mereka lalu mengurung anak istri sang ilmuwan, sedangkan Dr. Cole dan juga Ross akan bertugas membuat senjata kimia tersebut. Sementara itu, Peter yang kabur dengan membawa Solomon karena berniat bertemu dengan bos Solomon yaitu Jacob. Karena Jacob menjanjikan lokasi para penjahat itu yang sedang membuat Foxglove kepada Peter. Saat bertemu secara langsung, Peter meminta kepada Jacob untuk segera memberitahu lokasi para penjahat itu, yang juga agar Peter bisa menemukan Ross. Jacob bisa saja memberikan lokasinya, namun Peter harus melakukan sesuatu untuk membayar informasi tersebut. Di mana Jacob meminta agar Peter mengambil sebuah berkas di kantor PBB. Mendengar itu, maka mau tidak mau, Peter pun menerima kesepakatan tersebut. Lalu saat berada di dalam mobil, Peter lalu menelpon Nor dan meminta bantuannya agar Nor membuatkan kartu akses ke gedung PBB. Namun Nor yang sudah ketahuan itu ternyata diperintah oleh Javad agar mengiyakan permintaan Peter karena Javad mau menangkap Peter yang telah masuk dan menjadi penyusup di kedutaan Iran tempo hari. Maka dari itu, Nor pun mengajak Peter untuk bertemu di tempat biasa. Saat tiba di sana, Peter lalu menjelaskan jika dirinya harus masuk ke dalam markas PBB karena untuk menyelamatkan Ross dan juga mencegah para penjahat itu berhasil membuat senjata kimia berbahaya yang bisa saja membunuh jutaan manusia. Nor lalu memberitahu jika dia mendapatkan kabar jika ibunya masih berada di Iran dan sekarang ditahan oleh militer Iran. Mendengar itu, maka Peter lalu menelpon Sami dan menanyakan tentang ibu Nor. Maka Peter pun lalu memberikan handphone tersebut agar Nor yakin jika ibunya memang sudah ada di kota New York. Setelah percaya jika ibunya memang masih hidup dan juga berhasil keluar dari negaranya, maka Nor lalu memberitahu jika Javad telah mengetahui semua ini. Dan saat ini, Javad ada di luar dan menunggu mereka untuk segera ditangkap. Mendengar itu, maka Peter lalu membuat sebuah rencana agar bisa kabur dari Javad dan anak buahnya. Peter juga memberikan sebuah alat setrum kepada Nor agar Nor bisa kabur dan melarikan diri saat dibawa pergi oleh Javad dan anak buahnya. Lalu saat mereka keluar, maka Nor dan juga Peter pun menjalankan rencana mereka. Saat Nor telah dibawa pergi, maka Peter lalu menyerang Javad dan juga anak buahnya. Namun saat Peter berhasil kabur dengan menggunakan mobil, Javad berhasil menembak ban mobil tersebut hingga membuat mobil itu tidak bisa berjalan. Lalu saat Javad akan membuka pintu mobil, Peter lalu keluar dan menyerang Javad. Setelah itu, Peter lalu kembali kabur dengan berlari. Sedangkan Nor yang dibawa pergi oleh anak buah Javad itu lalu menyetrumnya menggunakan alat setrum yang diberikan Peter agar Nor bisa kabur dan menyelamatkan diri. Kemudian Nor lalu masuk ke dalam kantor kedutaan Iran dan masuk ke dalam ruangan Javad untuk membuat kartu akses untuk Peter. Lalu saat Nor telah selesai membuat kartu akses tersebut, tiba-tiba saja seseorang masuk ke dalam ruangan Javad. Maka dari itu, Nor lalu segera bersembunyi di bawah meja. Orang yang masuk itu sedang mengambil sebuah berkas di lemari rahasia Javad. Namun saat orang itu mau keluar, orang itu melihat Nor bersembunyi di bawah meja. Dan orang itu adalah Abbas. Maka Abbas pun tahu jika selama ini Nor adalah mata-mata Amerika. Maka Abbas akan segera menghukum Nor dengan mengirimnya kembali ke Iran. Tapi saat Nor melihat berkas yang diambil Abbas di kantor Javad itu, maka Nor pun tahu jika Abbas berniat melindungi putrinya yang masuk dalam daftar salah satu pembelot negara Iran. Maka dari itu Nor memanfaatkan situasi tersebut.
di mana Nor akan menjadi orang yang memberitahu Putri Abbas dan kedutaan Prancis di PBB dan memberikan berkas tersebut sebelum para intel Iran menangkapnya. Mendengar itu, maka Abbas yang tidak mau putrinya ditangkap, maka membiarkan Nor pergi dan membawa berkas tersebut. Sementara itu, saat Peter kembali ke apartemennya, Catherine muncul dan menanyakan alasan Peter melepaskan Solomon. Peter lalu menjelaskan jika Solomon telah membawanya ke bos mereka, yaitu Jacob. Dan Jacob bersedia memberikan lokasi para penjahat yang membuat Foxglove itu dan telah menculik Rose. Tapi Peter harus terlebih dahulu memberikan sebuah file. Maka dari itu Peter meminta Catherine untuk mempercayainya. Tapi Catherine tidak menerima alasan tersebut. Maka Catherine pun akan menahan Peter. Namun saat Catherine lengah, Peter lalu mengambil senjata Catherine dan menguncinya di dalam kamar mandi. Sementara itu, Marcus meminta alasan Dr. Cole yang membuat senjata KX hanya dengan dosis sedikit. Marcus lalu mengancam Dr. Cole jika masih bermain-main dengannya, maka Marcus akan membunuh istri dan anaknya. Maka Dr. Cole pun lalu memberitahu jika dosis kecil tersebut hanyalah sampel untuk membuktikan apakah KX itu berhasil atau tidak. Mendengar itu, maka Marcus lalu mengujinya pada Thomas, sepupunya sendiri. Marcus yang sudah kesal dengan sikap Thomas yang merasa sangat angkuh. Maka dari itu, Marcus lalu membawa Thomas ke dalam ruangan pendingin. Kemudian Marcus mengunci Thomas di dalam ruangan tersebut bersama dengan sampel KX itu. Maka kita akan melihat Thomas tewas dengan cara yang sangat menyakitkan. Kulitnya mulai terbakar dan juga Thomas menjadi sesak nafas. Efek dari senjata kimia KX tersebut. Dan setelah mendapatkan peringatan keras dari Marcus, maka Dr. Cole pun mulai memproduksi KX dalam jumlah yang besar, di mana mereka berhasil membuat 15 botol senjata kimia KX. Setelah itu, Dr. Cole meminta agar dirinya dan juga keluarganya dibebaskan karena sudah membuat senjata kimia tersebut. Namun anak buah Marcus itu menyuruh Dr. Cole untuk membuat satu set senjata KX lagi. Mendengar itu, maka Rose memberikan ide kepada Dr. Cole untuk mengubah racikan KX agar menurunkan atau menghilangkan efek dari KX tersebut. Sementara itu, Peter dan Nor masuk ke dalam gedung PBB. Saat mereka berhasil masuk, maka mereka berdua lalu berpisah, di mana Peter akan mencari file yang diminta oleh Jacob, sedangkan Nor akan memberikan dokumen daftar nama pembelot Iran itu ke kedutaan Prancis. Kemudian di dalam lift, Peter berhasil mengambil sebuah ID card milik seseorang dari Departemen IT. Peter lalu masuk ke dalam ruangan sekretaris jenderal dan menyamar sebagai petugas IT yang akan memeriksa pembaruan perangkat di komputer. Namun saat Peter memeriksa komputer di ruangan itu, Peter tidak menemukan file tersebut. Maka Peter lalu mengancam salah satu staf di ruangan itu agar memberitahu lokasi file yang Peter cari. Setelah mendengarkan nama filenya, maka staf tersebut mengatakan jika file yang Peter cari ada di ruang arsip. Maka Peter lalu menyuruh staf tersebut untuk membawanya ke ruang arsip. Lalu saat akan masuk ke dalam ruang arsip, staf itu lalu mencoba menjebak Peter. Tapi untungnya saja, Peter berhasil lolos dan melumpuhkan penjaga di ruangan itu. Kemudian Peter kembali membawa staf itu untuk menuntunnya ke arsip yang Peter cari. Dan setelah Peter mendapatkan file yang diinginkan Jacob, maka Peter lalu segera pergi dari gedung PBB itu. Namun saat berhasil keluar, Catherine tiba-tiba saja muncul, maka Peter pun segera berlari sebelum ditangkap oleh Catherine. Lalu saat berada di sebuah kerumunan orang, Catherine lalu mengikuti Peter. Tapi tiba-tiba saja Catherine dicegat oleh Solomon dan membawanya ke suatu tempat. Saat Solomon mau memasukkan Catherine ke dalam bagasi belakang mobil, Catherine lalu menyerang Solomon dan akhirnya Catherine pun berhasil membunuh Solomon di parkiran mobil tersebut. Di tempat lain, Marcus yang curiga dengan KX buatan Dr. Cole yang baru karena melihat warna dari KX yang saat ini berbeda dengan KX yang sudah dibuat sebelumnya. Maka Marcus lalu mengeluarkan istri Dr. Cole dan menusuk perutnya dengan menggunakan pisau sebagai peringatan dari Marcus. Melihat istrinya terluka, maka Dr. Cole akhirnya meminta maaf dan akan membuatkan KX yang asli. Setelah itu, maka Marcus pun pergi membawa satu set KX yang pertama tadi. Melihat itu, Rose lalu memberikan ide kepada Dr. Cole agar membuat sebuah racun yang bisa mereka salurkan ke ruangan tersebut, yang akan melumpuhkan para anak buah Marcus yang sedang berjaga. Maka dengan bahan-bahan yang ada, Dr. Cole akhirnya membuat sebuah gas bius yang akan mereka gunakan untuk membius para anak buah Marcus. Sementara itu, Peter yang berhasil mendapatkan file itu, maka lalu mendatangi Jacob di sebuah menara gantung. Saat bertemu dengannya, maka Peter segera memberikan harddisk itu dan meminta Jacob untuk segera memberikan lokasi para penjahat itu.
Setelah melihat isi dari harddisk tersebut, ternyata file yang ada bukan hanya yang Jacob minta, tapi ada begitu banyak file yang sangat berharga yang membuat Jacob menjadi sangat senang. Jacob lalu memberitahu Peter jika dia akan menghubungi Peter dengan menghapus seluruh data dan rekaman CCTV saat Peter masuk ke dalam gedung PBB tersebut. Sebelum pergi, Jacob memberikan sebuah handphone kepada Peter, di mana Jacob nanti akan menelepon Peter lagi untuk memberikan sebuah misi kepadanya. Setelah Peter setuju, maka Jacob lalu memberitahu jika para penjahat itu membuat senjata kimia KX dan menahan Ross di gudang pengemasan di Brooklyn. Lalu saat Peter akan pergi ke sana, Peter juga mengabari Catherine lokasi dari para penjahat tersebut. Sementara itu, Dr. Cole berhasil membuat gas bius, dan saat gas itu mulai dikeluarkan, dua anak buah Markus yang berjaga pun menjadi tak sadarkan diri. Lalu satu penjaga yang berada di dalam lab itu keluar dengan menggunakan masker. Namun saat anak buah Markus itu mau menolong temannya, Ross dan juga Dr. Cole lalu keluar dan melepaskan masker yang digunakan anak buah Markus itu agar membuatnya juga menghirup gas pembius itu. Kemudian mereka berdua lalu mengeluarkan istri dan anak Dr. Cole yang ditahan. Namun saat mereka mau keluar, tiba-tiba saja dua anak buah Markus datang dari luar gudang dan melihat mereka. Maka Ross dan yang lainnya pun segera kabur dan menyelamatkan diri. Dan karena hal itu, maka mereka pun akhirnya terpisah. Dr. Cole yang berhasil mengeluarkan putrinya itu lalu kembali masuk untuk menyelamatkan Ross dan juga istrinya. Kemudian Peter yang telah tiba di gudang tersebut bertemu dengan putri Dr. Cole. Putri Dr. Cole itu lalu memberikan masker kepada Peter, dan setelah itu maka Peter pun masuk ke dalam gudang tersebut. Dan saat Peter masuk ke dalam gudang, Peter berhasil melumpuhkan satu anak buah Markus. Sementara itu, Dr. Cole yang berhasil menemukan Ross dan istrinya itu tiba-tiba saja dihadang oleh anak buah Markus, yang membuat Dr. Cole menyuruh Ross segera membawa istrinya pergi. Sedangkan Dr. Cole harus dihajar habis-habisan dengan anak buah Markus. Peter yang masuk itu lalu berhasil menemukan Ross dan istri Dr. Cole di sebuah mobil van. Lalu saat Peter mencari Dr. Cole, Peter bertemu dengan satu anak buah Markus lagi. Maka Peter pun melawannya. Dan untungnya saja, Ross datang dan membantu Peter untuk mengalahkan anak buah Markus tersebut. Maka setelah itu, mereka semua lalu keluar dari gudang. Dan di saat yang bersamaan, para polisi baru saja datang bersama dengan Catherine. Ross lalu memberitahu Catherine jika senjata kimia KX telah berhasil dibuat dan sekarang sudah dibawa pergi oleh Markus. Di mana Ross yakin jika Markus pergi ke gedung PBB karena Ross melihat ada begitu banyak setelan baju yang berlogo PBB di dalam area gudang tersebut. Di tempat lain, Markus dan anak buahnya telah tiba di gedung PBB dengan menyamar sebagai petugas kebersihan. Mereka lalu segera naik ke lantai atas dan memasang KX di dalam outdoor AC. Di mana satu ruangan di dalam gedung PBB itu telah penuh dengan seluruh anggota dari setiap negara PBB, maka KX itu akan otomatis terbuka dan menyelupkan racun ke dalam area gudang tersebut. Sementara itu, para polisi dan agen federal yang mendapatkan kabar segera menurunkan semua skuad untuk menyisir setiap area di dalam gedung PBB itu. Lalu Peter dan juga Catherine akan masuk ke dalam gedung PBB, sedangkan Ross akan berada di dalam ruangan pengawas untuk mengidentifikasi para pelaku karena hanya Ross yang tahu bagaimana wajah para pelaku tersebut. Lalu pada saat dua polisi mengeceknya ke atas gedung, mereka mengira para pelaku itu sudah tidak ada. Namun tiba-tiba saja Markus dan anak buahnya muncul dan membunuh mereka. Setelah itu para anak buah Markus lalu mengganti baju. Begitupun dengan Markus yang menyamar sebagai polisi dengan mengambil baju dari polisi yang telah mereka bunuh tadi. Lalu saat Markus dan satu anak buahnya masuk ke dalam ruangan pertemuan, anak buah Markus berhasil ditangkap, sedangkan Markus kembali berhasil kabur. Lalu saat Markus mencari jalan keluar, Markus bertemu dengan anak buahnya yang lain. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah ruangan lagi. Tapi anak buahnya itu melihat seorang wanita, salah satu delegasi PBB. Karena merasa terancam, maka Markus lalu membunuh anak buahnya tersebut dan seolah-olah menjadi anggota polisi yang menyelamatkan delegasi wanita itu. Ross yang berada di dalam ruangan pengawas itu pun akhirnya mengenali wajah Markus yang menyamar menjadi seorang polisi dan bersama dengan delegasi wanita tersebut. Maka semua unit pun diberitahu jika Markus telah menyamar sebagai polisi dan bersama dengan salah satu delegasi PBB yang akan segera keluar. Namun mereka terlambat. Markus berhasil keluar dari gedung PBB itu bersama dengan delegasi wanita tersebut dan pergi dengan membawa satu tabung KX.
Setelah Peter dan Catherine menemukan semua KX di gedung PBB itu, maka para tim penjinak bom berhasil membawa semua botol KX tersebut dan memasukkannya ke dalam tabung khusus. Mereka yang kehilangan Markus lalu mencoba melacaknya menggunakan aplikasi Adverse. Maka Ross pun akhirnya melihat jika Markus kemungkinan pergi menemui pacar dari Thomas Bala, yaitu Sloan, di salah satu hotel, di mana Markus akan menyalurkan botol KX terakhir itu di hotel tempat Thomas dan Sloan tinggal. Dan benar saja, Markus yang berhasil kabur itu menemui pacar Thomas, di mana Markus menyuruh Sloan agar menyiapkan jet pribadi milik Thomas, tapi Sloan menolak karena belum mendengar kabar dari Thomas. Kemudian Peter dan Ross pergi ke kamar Sloan untuk menanyakan perihal Thomas. Sloan yang sudah diancam oleh Markus itu memberitahu Peter jika Sloan sudah tidak berhubungan lagi dengan Thomas, tapi Sloan menggunakan kode terancam dengan mengepalkan keempat jarinya. Peter dan Ross yang melihat kondisi dari Sloan itu maka berpura-pura pergi. Lalu di dalam kamar, Sloan memukul Markus menggunakan vas bunga yang ada. Tapi saat Sloan akan keluar, Markus berhasil menangkap Sloan. Peter yang mendengar itu pun segera masuk ke dalam kamar. Lalu Peter melihat Markus sedang menyandra Sloan. Sementara itu Ross yang akan turun ke bawah melihat seorang petugas pemeliharaan dan mengikutinya. Lalu Ross kemudian menemukan sebuah botol KX lagi yang telah terpasang di salah satu outdoor AC di atap hotel tersebut. Lalu Ross menyuruh petugas pemeliharaan itu untuk mematikan semua AC, tapi petugas pemeliharaan tersebut mengatakan jika semua terminal terkoneksi dan harus melapor ke manajer pemeliharaan. Kemudian Ross menyelinap dari arah belakang kamar Sloan. Dan pada waktu yang tepat, Ross menembak kaca di pintu itu yang membuat Markus teralihkan, maka Peter lalu segera menembak Markus hingga tewas. Setelah membunuh Markus, maka Peter dan Ross lalu mendapatkan panggilan dari Catherine jika terminal di lantai 4 teratas hotel tersebut tidak bisa dimatikan. Tapi Catherine melihat ada sebuah sistem pendeteksi kebakaran, semua ventilasi akan otomatis tertutup jika ada api yang terdeteksi, dan sensornya juga ada di ventilasi tersebut. Maka Peter dan Ross lalu mencoba membuat api di dalam ventilasi itu agar membuatnya otomatis tertutup. Mereka berdua lalu mengambil handuk dan juga tisu yang akan disiram dengan asam sulfat dan juga etanol yang akan membuat handuk dan tisu tersebut menjadi terbakar. Lalu mereka pun segera naik ke atas dan mencari ventilasi tersebut. Dan saat menemukannya, maka mereka lalu segera menyiram handuk dan tisu itu dengan asam sulfat dan juga etanol, lalu menaruhnya di dalam ventilasi tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, api mulai membakar handuk dan tisu itu. Dan saat sensor telah mendeteksi api itu, maka ventilasi itu pun tertutup tepat pada waktunya. Setelah berhasil, maka mereka pun turun. Tapi Catherine tetap akan membawa Peter untuk diadili karena perbuatan yang telah membebaskan Solomon dan mengambil berkas di kantor PBB secara ilegal. Ross yang melihat Peter pergi tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Peter pun dibawa ke dalam markas FBI dan diinterogasi. Mereka menanyakan tindakan Peter yang sudah melanggar kode etik intelijen dengan membebaskan tersangka dan membobol kantor PBB. Maka Peter pun dengan sadar menyetujui dakwaan tersebut. Sementara itu Jacob menemui salah satu kandidat presiden Amerika yaitu Hagan, yang juga adalah gubernur di salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Setelah diperiksa oleh agen Secret Service yaitu Chelsea, maka Jacob pun masuk ke dalam ruangan Hagan. Jacob ternyata memberikan sebuah file video dari harddisk yang Peter berikan. Lalu beberapa minggu kemudian, Catherine mengeluarkan Peter dari sel tahanan FBI. Catherine memperlihatkan jika salah satu calon presiden Amerika, yaitu Knox, mengundurkan diri 2 minggu sebelum pemilu. Catherine lalu memberitahu jika Knox adalah mantan kepala agen CIA yang menggagas program Foxglove, di mana Knox juga yang telah menjual Foxglove ke keluarga Victor Bala. Catherine akhirnya mengetahui jika Knox diancam oleh Jacob yang memiliki harddisk itu yang membuat Knox mundur dari pencalonan presiden Amerika. Dan Jacob pasti terkait dengan calon tunggal presiden Amerika saat ini, yaitu Hagan. Tapi Jacob pasti memiliki niat lain saat presiden yang dia dukung telah naik menjadi presiden Amerika. Maka untuk itu, Catherine menugaskan Peter kembali untuk mencari tahu apa niat Jacob saat Hagan telah menjabat, di mana Catherine memerintahkan Peter untuk menuruti semua keinginan Jacob. Sampai tiba di mana Peter sudah menemukan hal penting, maka Peter harus segera membongkarnya.
Namun misi ini menjadi misi yang utama dan juga sangat-sangat rahasia. Bahkan Presiden Amerika Serikat tidak mengetahuinya. Hanya Mosley, Catherine, dan juga Peter yang mengetahui misi ini. Mendengar itu, maka Peter akan selalu siap menjalankan misi demi keberlangsungan negara Amerika Serikat. Dan film pun berakhir. Waduh, jadi bakalan seru nih guys di season 3-nya. Hai. Jadi gak sabar nungguinnya. Oke guys, itu dia alur cerita series The Night Agent season 2. Jika suka silahkan like dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.